Shalom, perkenalkan nama saya Magdalena Rika dengan NIM 2010417181, kelas A3 Prodi Manajemen Universitas Pancabakti. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Ibu Melia Yosita SEMM. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tata kelola dari PT Bank Mandiri. Pembahasan kita nanti akan membahas 8 subtopik. Yang pertama yaitu pengertian Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG. Yang kedua, maksud dan tujuan dari GCG. Yang ketiga, prinsip-prinsip dari GCG. Dan yang keempat, ada corporate governance struktur. Yang kelima, ada informasi rahasia bank dan benturan kepentingan. Yang keenam, kebijakan direksi. Dan yang ketujuh, komunikasi dan internalisasi good corporate governance. Dan yang terakhir yaitu penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian Good Corporate Governance PT Bank Mandiri. Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama ada keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam melaksanakan aktivitas bisnis. GCG menunjukkan pola hubungan antara manajemen dengan stakeholder, manajemen dengan dewan komisaris, dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan corporate culture values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja, dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Yang kedua, ada maksud dan tujuan dari GCG, yaitu yang pertama, meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran juga kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja bank, efisiensi, dan pelayanan kepada stakeholder. Yang ketiga, menarik minat dan kepercayaan investor. Keempat, memenuhi kepentingan stakeholder atas peningkatan stakeholder values. Yang kelima, yaitu melindungi bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Kemudian, yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama adalah keterbukaan, di mana bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah stakeholder. Kemudian yang kedua, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholder yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Serta yang ketiga, prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan dan non-keuangan bank, susunan direksi dan dewan komisaris, kepemilikan saham, remunerasi, dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Kemudian kita masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu akuntabilitas. Di mana yang pertama, bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Kemudian yang kedua, bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota dewan komisaris dan direksi
serta seluruh jajaran di bawah yang selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank. Kemudian yang ketiga ada bank harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian yang keempat, bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan bank. Dan yang kelima, bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank serta memiliki reward dan punishment system. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang pertama, bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua, bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Dan prinsip keempat ada independensi. Yang pertama yaitu bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder maupun dan tidak berpengaruh oleh kepentingan sepihak. Yang kedua, bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Kemudian ada kewajaran. Di mana di bagian kewajaran ini, yang pertama, bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan atas asas kesetaraan dan kewajaran. Kemudian yang kedua, bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank. Kemudian materi yang berikutnya. Ada corporate governance structure. Yang pertama ada pemegang saham, yaitu pemegang saham dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kategori, yaitu pemegang saham seri A, di mana itu adalah negara Republik Indonesia yang memiliki saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Kemudian ada pemegang saham seri B, di mana itu adalah negara Republik Indonesia secara publik atau orang-orang persero atau badan yang diakui sebagai pemilik saham. Kemudian yang berikutnya ada bank bertanggung jawab dalam menjalankan hak-hak pemegang saham, di mana bank harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undang dan anggaran dasar bank. Bank harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib. Kemudian bank harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Dan bank tidak boleh memihak atau pada pemegang saham yang tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Kemudian, bank harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Yang selanjutnya adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, di mana di Rapat Umum Pemegang Saham ini ada yang pertama, setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan dan informasi yang lebih lengkap dan akurat, serta prosedur dalam melaksanakan RUPS dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta anggaran dasar bank. Dan yang ketiga ada transaksi material yang dilakukan oleh bank harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan yang berlaku. Yang berikutnya yang B ada Dewan Komisaris. Yang pertama, pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dan kedua, tanggung jawab dan kewajiban Dewan Komisaris. Yang berikutnya ada Komisaris Independen, di mana dalam RUPS menetapkan komisaris independen dengan jumlah dan persyaratan yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Yang pertama ada komite audit, yaitu
yang untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dalam informasi keuangan, sistem pengendalian internal, dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Kemudian komite yang kedua adalah Komite Pembantu Risiko dan Good Corporate Governance yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan direksi. Yang berikutnya ada direksi, di mana yang pertama pemilihan dan pemberhentian direksi, yang kedua ada tanggung jawab dan kewajiban direksi. Berikutnya ada komite-komite di bawah direksi. Dalam menjalankan tugasnya, direksi membentuk komite-komite, yaitu struktur keanggotaan, tugas, dan wewenang serta tata tertib komite diatur dalam surat keputusan direksi. Yang berikutnya ada hubungan Dewan Komisaris dan direksi. Yang pertama, hubungan kerja Dewan Komisaris dan direksi adalah hubungan check and balance. Yang kedua, ada Dewan Komisaris dan direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang. Yang ketiga, untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan check and balance sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dan direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut. Yang keempat, para anggota Dewan Komisaris dan direksi berhak memperoleh remunerasi dan jenis fasilitas lain sesuai dengan kondisi pasar. Yang berikutnya, direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, di mana sekretaris perusahaan dan eksternal audit dan kantor akuntan publik. Yang kelima yaitu informasi, rahasia bank, dan benturan kepentingan. Dalam menjaga tata kelola bank menetapkan hal-hal terkait dengan informasi, rahasia bank, dan benturan kepentingan. Yang keenam ada kebijakan direksi. Setiap kebijakan direksi bank mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen ini. Kemudian yang ketujuh, komunikasi dan internalisasi GCG. Direksi bank wajib mengkomunikasikan penerapan prinsip-prinsip GCG kepada pemegang saham, calon pemegang saham, dan stakeholder, serta menginternalisasikan kepada seluruh jajaran bank. Yang terakhir ada penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Yang A, dalam rangka menghindari kegagalan usaha, bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Yang B, pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar wajib berpedoman pada ketentuan regulator tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.